angka kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak semakin meningkat, terutama pada keluarga yang tidak harmonis. Jika dibiarkan, mereka akan kehilangan jati diri dan masa depan. Laporkan jika terjadi pada lingkungan Anda. Keadilan harus ditegakkan. Negara menjamin mereka dengan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan tentang perlindungan anak. Akhiri kekerasan pada perempuan dan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua di masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Lalu saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen mata kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah memberikan tugas video dengan judul Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Kendari. Seperti yang kita ketahui, masalah tindak kekerasan adalah suatu masalah sosial yang selalu menarik bahkan menuntut perhatian serius dari waktu ke waktu, terutama di wilayah kota tercinta kita, yaitu Kota Kendari. Tahukah Anda, terdapat 7 jenis kasus kekerasan di wilayah Kota Kendari yang kerap terjadi. Di antaranya yang pertama, melibatkan kontak langsung yang disebut dengan kekerasan fisik. Yang kedua, perbuatan yang mengakibatkan kondisi mental tidak terkendali yang disebut dengan sebagai kekerasan psikis. Yang ketiga, perilaku terkait dengan seks yang tidak diinginkan disebut sebagai kekerasan seksual. Yang keempat, mengambil keuntungan dan memanfaatkan sesuatu dengan sewenang-wenang yang disebut dengan eksploitasi. Yang kelima, melepas tanggung jawab dan klaim atas keturunan yang ilegal yang disebut dengan penelantaran. Yang keenam, memperjualbelikan manusia yang disebut TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. 7. Kekerasan lainnya, misal penindasan untuk mengintimidasi seseorang, menggunakan kekerasan atau ancaman yang disebut sebagai bully. Nah, jika Anda melihat kejadian kekerasan yang seperti saya sebutkan tadi, jangan ragu dan jangan takut untuk segera melaporkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari adalah pemerintah kota yang menangani kasus kekerasan tersebut. P2TP2A adalah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menyediakan layanan bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak untuk tindak kekerasan. Jika korban ingin divisum, P2TP2A telah bekerja sama dengan pihak Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari. Jika korban menderita gangguan psikologis, maka P2TP2A telah bekerja sama dengan pihak Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara. Jika korban ingin melaporkan kepada pihak yang berwajib, P2TP2A telah bekerja sama dengan Polres Kota Kendari. Jika korban membutuhkan kuasa hukum, P2TP2A telah bekerja sama dengan LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Di tahun 2016, ada 9 kekerasan dengan kasus terbanyak adalah kekerasan seksual. Tahun 2017 ada 10 kasus kekerasan dengan kasus terbanyak adalah kekerasan seksual. Tahun 2018 ada 27 kekerasan dengan kasus terbanyak adalah kekerasan seksual. Nah, di tahun 2019 ada 49 kekerasan dengan kasus terbanyak adalah kasus penelantaran. Kekerasan semakin meningkat setiap tahunnya dari 4 tahun terakhir. Lalu, apa upaya yang telah dilakukan? Upaya yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Kendari salah satunya adalah kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di sekolah dasar Kota Kendari. Katakan stop pada kekerasan, stop kekerasan seksual, stop bullying, stop KDRT, stop prostitusi. Ayo kita bangun bersama keluarga bahagia tanpa kekerasan. Tujuan utama penyelenggaraan pemerintah Kota Kendari adalah mewujudkan Kota Kendari kota layak huni yang berbasis ekologi, informasi, dan teknologi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari mendukung salah satu misi Kota Kendari, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan melindungi perempuan dan anak.
Mari bersama mewujudkan kota Kendari bebas kekerasan. Keluarga bahagia adalah tanpa kekerasan. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ada di kota Kendari. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.